lemas? Iya Mbak, masih agak lemas sama pusing sih Mbak. Oh, masih nyaman untuk ngobrol sebentar ya Bu? Nanti kita santai saja sambil tujuan kita di sini membahas makanan yang cocok untuk membantu pemulihan ibu. Iya Mbak, saya masih bisa kok Mbak tenang aja. Baik, sebelumnya saya mau tanya sedikit ya Bu, beberapa hari terakhir nafsu makan itu bagaimana? Ada menurun sih Mbak, kadang makan cuma beberapa saja aja. Oh, biasanya yang bikin susah makan itu karena mual, jadi atau memang belum pengen makan? Lebih ke belum terlalu selera makan gitu Mbak, sama benar saya kayak capek gitu. Kalau makanan yang masih bisa masuk dan dimakan itu biasanya apa ya? Yang hangat-hangat gitu Mbak, kayak bubur atau soto, sop kayak gitu. Baik, berarti makanan berkuah dan tekstur lembut lebih nyaman ya kalau Iya, dimakan. betul Mbak. Kalau sebelum masuk rumah sakit, ibu biasanya suka makanan asin atau gorengan enggak? Iya Mbak, saya lumayan suka gorengan sama mie instan sih Mbak. Dari ibu, terima kasih ya sudah bercerita. Sama itu membantu saya untuk menentukan pola makan yang lebih sesuai buat ibu sekarang. Iya Mbak. Baik, sebelumnya saya akan mengukur tinggi badan dan berat badan supaya hasilnya lebih akurat ya ibu. Dipersilakan. Kalau ada aksesoris mungkin bisa ditekan. Oke, berdiri, pandangan yang dibersihkan. Baik, selanjutnya aku mulai dari yang tadi. Kemudian bentuk pandangan yang dibersihkan. Untuk hasil dari penghitungan badan, berat badan ibu ini sekitar 45 kg dengan tinggi badan 147 cm. Ini termasuk di IMC tubuhnya masih normal ya ibu. Nah, jadi sekarang kita fokus di membantu pemulihan ibu pasca operasi, meningkatkan hemoglobin dan menjaga tekanan darah supaya tidak tinggi. Oke, jadi kan ini Mbak, karena tadi kan yang saya normal ya Mbak ya. Kalau hemoglobin saya ini memang rendah ya Mbak ya. Iya ibu, hemoglobin ibu ini 7,4, jadi memang cukup rendah. Itu yang membuat ibu gampang lelah, gampang pusing, dan badannya terasa kurang bertenaga. Oh iya, pantesan saya tuh merasa lemas terus gitu Mbak. Iya ibu, makanya makanan sekarang sangat berpengaruh untuk membantu memperbaiki kondisi tubuh ibu. Nah, menurut ibu sendiri nih, makanan apa yang bagus untuk menambah darah? Apa ya Mbak ya, apa sayur hijau gitu ya Mbak, sama hati ayam mungkin. Nah, betul sekali ibu. Selain itu juga ada daging sapi, telur, ada ikan, ada tahu tempe, dan buah yang memiliki vitamin C seperti jeruk dan jambu biji. Kalau gue itu berarti sangat membantu juga gitu ya Mbak ya. Iya ibu, vitamin C ini membantu penyerapan zat besi, jadi hemoglobin lebih cepat naik. Oh gitu ya Mbak. Iya, kalau untuk makanan asin seperti mie instan, seperti ikan asin juga atau snack masak, sementara perlu dikurangi dulu ya ibu. Karena tekanan darah saya ya. Ya betul sekali. Selain tekanan darah, juga membantu mengurangi bengkak di kaki dan tangan. Oh iya. Baik, ini ibu saya bawakan tentang ibu ini ya. Saya jelaskan dulu ya. Nah, menurut ibu yang paling dipahami itu yang mana? Yang gambar makanan boleh dan tidak boleh yang hindari ini sih. Nah, ya ibu biasanya gambar lebih gampang diingat ya. Jadi di sini ada contoh makanan yang dianjurkan seperti nasi tim, sup ayam, ikan, telur rebus,
Oh gitu ya Mbak. Kalau sambal gitu boleh nggak Mbak? Boleh sedikit ya Ibu, asal nggak terlalu asin dan tidak terlalu pedas. Oh iya Mbak. Nah, Ibu sekarang saya mau menunjukkan di sini ada picture. Ini contoh porsi makan, misalnya seperti nasi putih. Di sini ada gambar ini itu porsinya besar, terus gambar ini porsinya sedang, dan gambar ini porsinya kecil. Lalu di sini ada contoh sumber proteinnya seperti daging sapi, porsinya seperti ini. Ini porsinya satu potong gitu. Lalu di sini ada di sini misalnya ada sayur asem, di sini ada porsi yang satu sendok sayur itu seperti ini Bu. Kalau untuk yang satu seperti ini. Untuk selanjutnya di sini ada buah-buahan, ada porsi buah-buahan. Misalnya di sini ada apel di sini satu buah besar itu seperti ini Bu. Untuk yang satu buah sedang itu seperti ini, dan satu potong itu yang seperti ini. Kalau lihat gambar ini ya Ibu, menurut Ibu ini porsinya terlalu banyak atau masih bisa dipisah? Kalau sekarang kayaknya masih kebanyakan ya Mbak ya. Karena nafsu makan Ibu belum boleh juga kan, jadi kita bisa akali dengan makan porsi sedikit tapi sedikit. Oh jadi nggak perlu langsung makan banyak gitu ya Mbak? Iya Ibu, misalnya sekali makan itu hanya setengah porsi dulu. Lalu nanti 2-3 jam kemudian bisa makan lagi atau bisa makan selingan gitu Ibu. Caranya seperti itu. Oh iya Ibu, di sini saya juga akan menjelaskan tentang DBMD. Jadi DBMD ini itu adalah daftar bahan makanan lengkap. Jadi ini adalah solusi untuk agar itu tidak cepat bosan. Misalnya Ibu karbohidrat itu bisa biasanya kan nasi, bisa diganti dengan kentang atau ubi-ubian atau nasi tim, bubur gitu bisa Ibu. Terus untuk protein hewaninya itu biasanya ayam gitu. Itu bisa diganti dengan daging, bisa diganti dengan telur, ikan seperti itu. Kalau untuk protein nabatinya itu bisa tahu tempe, itu bisa diganti dengan kacang-kacangan seperti itu. Nah, jadi kalau Ibu bosan dengan satu lauk itu bisa diganti dengan lauk lainnya yang gizinya itu mirip-mirip begitu Ibu. Berarti saya nggak harus makan itu terus gitu ya? Iya Ibu, betul. Misalnya ada bisa diganti ikan atau telur, aku bisa diganti tempe, jadi bisa diganti jambu biji atau pepaya begitu. Itu jadi lebih fleksibel dan supaya Ibu nggak bosan. Nah, kira-kira dari semua anjuran tadi, menurut Ibu bagian mana nih yang paling sulit dilakukan? Ini karena saya suka gorengan ya, jadi sulit mengurangi gorengan itu kan juga yang paling susah. Kemudian Ibu banyak yang suka gorengan juga. Kalau misalnya diganti makanan yang direbus atau dikukus dulu, selama pemilihan kira-kira Ibu sanggup juga? Insya Allah sanggup nggak bisa. Nah, bagus itu. Yang penting pelan-pelan dulu. Gak usah cuma yang penting konsisten dulu ya Ibu. Iya Mbak. Sebelumnya boleh nggak saya cek sedikit supaya saya yakin penjelasan saya ini sudah jelas? Iya boleh Mbak. Kalau untuk membantu menaikkan hemoglobin, makanan apa saja yang sebaiknya lebih sering dikonsumsi? Daging sapi, lalu hati ayam, telur, ikan, sayur-sayuran hijau, sama buah yang banyak macam seperti C. Betul sekali Bu. Kalau makanan yang perlu dikurangi itu
makanan kemasan ya Mbak ya? Betul, berarti Ibu berarti sudah paham ya Ibu tentang yang saya jelaskan dengan usahaan. Baik. Terima kasih ya Ibu sudah mau berdiskusi hari ini dengan saya. Semoga semangat Ibu segera membaik dan memulihkan. Amin Mbak, terima kasih ya Mbak. Ini tiketnya boleh dibawa pulang, jadi nanti bisa dibaca-baca. Di situ juga ada makanan yang dianjurkan dan bisa dianjurkan dan juga contoh menu sehari-hari. Jadi ibu bisa mencontoh menu dari situ kalau misalnya ibu bosan dengan menu makanan yang enak. Jadi ini membantu banget segala